NBA Summer League merupakan sebuah turnamen mini buatan NBA yang berguna supaya tim-tim di NBA dapat mencobai pemain-pemain baru atau undrafted yang baru saja mereka dapat. Intinya, NBA Summer League ini diisi oleh para pemain-pemain baru, bukan pemain-pemain kelas bintang atau All-Star. Nah, biasanya di Summer League ini selalu terdapat beberapa pemain Asia yang ikut uji coba dengan tim-tim NBA. Oh ya, BTW, selain pemain, pelatih, wasit, hingga ofisial yang ada di Summer League ini juga merupakan awak-awak baru. Jadi, bisa dibilang, Summer League ini bukan hanya ajang uji coba untuk para pemain, tapi juga untuk para pelatih, wasit, dan lain sebagainya. Bahkan, salah satu wasit terbaik di Indonesia, Harja Jaladri, juga pernah mewasiti beberapa pertandingan Summer League. Meski ia saat itu tidak berhasil tembus jadi wasit musim reguler, tapi paling tidak, sudah berada di Summer League saja sudah merupakan hal yang luar biasa. Oke, kembali lagi ke topik. Pada hari ini, Mimin Ina Basketball mau membahas tentang pemain-pemain Asia yang hadir di NBA Summer League 2023 ini. Ya, tidak semua yang ada di list ini murni berdarah Asia atau memiliki kewarganegaraan dari salah satu negara di Asia, tapi paling tidak, mereka memiliki unsur Asia yang cukup terlihat di dalam diri mereka. Penasaran siapa sajakah pemain-pemain Asia di Summer League 2023 ini? Kalau begitu, langsung aja kita mulai ke videonya. Buat kalian yang lagi nyari jersey basket NBA, kalian boleh banget nih langsung cek EZ Sportswear. Berbagai jersey NBA tersedia di sini, mulai dari jersey Stephen Curry, Kobe Bryant, Michael Jordan, dan masih banyak lagi. Desain jersey yang ada di sini juga unik-unik loh, jadi pastinya bakal bikin penampilan kalian saat main basket jadi tambah kece. Oh ya, kalian juga bisa custom jersey suka kalian di EZ Sportswear. Cocok banget nih buat kalian yang lagi ngebuat tim. Yuk buruan cek EZ Sportswear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Nomor 1, Lee Hyun-jung, Philadelphia 76ers. Yang pertama, kita punya pemain basket asal Korea Selatan, Lee Hyun-jung. Lee Hyun-jung merupakan pemain muda terbaik Korsel saat ini. Dengan tinggi 201 cm, ia berhasil menjadi seorang garda tinggi yang amat baik untuk Korea Selatan. Summer League 2023 menjadi Summer League pertama Lee di NBA. Seharusnya, Lee sudah bermain di Summer League di tahun 2022 yang lalu. Meski begitu, karena ia tahun lalu cedera, ia pun akhirnya tidak bisa bermain di Summer League. Di Summer League 2023 ini, pemain yang sangat mengidolakan Klay Thompson ini bermain untuk Philadelphia 76ers. Lee sendiri tampil kurang menonjol di Summer League. Sang pelatih hanya memberikan Lee menit yang amat sedikit, membuatnya tidak bisa men-showcase skill-nya dengan apik. BTW, tim terakhir Lee Hyun-jung sebelum di Summer League ini adalah Santa Cruz Warriors. Untuk kalian yang belum tahu, Santa Cruz Warriors merupakan klub NBA G League milik Golden State Warriors. Lee tampil agak kurang di Santa Cruz. Musim lalu, ia hanya mampu mencatatkan 5,5 points, 4,3 rebounds, dan 1,6 assists dengan persentase field goals, 3 points, dan free throw yang buruk. Oh iya, ngomong-ngomong, saya ada fakta menarik nih. Pada tahun 2021 yang lalu, Lee ini pernah berhadapan dengan timnas basket Indonesia. Kala itu, Indonesia bertemu dengan Korea Selatan di FIBA Asia Cup Qualifiers. Lee sendiri tampil amat baik saat berhadapan dengan Indonesia. Ia kali itu mencetak 21 points dan berhasil membawa Korsel menang meyakinkan atas Indonesia. Nomor 2, Kai Sotto, Orlando Magic. Kai Sotto merupakan salah satu pemain muda Asia yang paling populer. Ia bisa populer karena ia merupakan pemain yang berasal dari Filipina. Berbeda dengan Jordan Clarkson atau Jalen Green yang hanya merupakan pemain keturunan, Sotto ini merupakan 100% Filipina. Ia lahir, bersekolah, dan besar di Filipina. Tahun 2022 yang lalu, Sotto sebenarnya sudah mendaftarkan dirinya ke NBA Draft. Meski begitu, ia saat itu berstatus sebagai pemain undrafted. Usai undrafted, Sotto pun kemudian bermain di NBL Australia, tepatnya untuk klub Adelaide 36ers. Nah, ada yang menarik nih. Meski gagal terpilih di NBA Draft, tapi akhirnya Sotto ini sempat berhadapan dengan tim NBA. Pada NBA Preseason 2022, tim Kai Sotto, Adelaide 36ers, menjadi salah satu tim luar NBA yang ikut berlaga di NBA Preseason. Salah satu lawan Adelaide 36ers di NBA Preseason tersebut adalah Phoenix Suns. Sotto tampil apik saat timnya berhadapan dengan Suns. Ia kala itu berhasil mencetak 11 points, 2 rebound, dan 2 steals. Yang luar biasanya lagi, tim Adelaide 36ers yang ia bela juga menang di laga tersebut. Sotto juga tampil cukup apik di Adelaide 36ers.
Musim kemarin bermain pada 27 pertandingan, pemain setinggi 218 cm ini berhasil tampil solid dengan rataan sekitar 7 poin dan 5 rebounds. Nah, di tahun 2023 ini, untuk pertama kalinya, Soto dimasukkan ke roster Summer League. Tahun ini, ia bermain untuk klub NBA Orlando Magic. 14 Juli 2023 menjadi debut Soto dengan Orlando Magic. Soto tampil apik didebuti dengan Magic. Bermain selama 13 menit saja, pebasket Filipina ini berhasil membukukan 6 points, 4 rebound, dan 3 blok. Sangat impresif. Nomor 3, Jalen Williams, Oklahoma City Thunder. Jika dua pemain Asia sebelumnya merupakan murni pemain Asia, nah, kalau di urutan ketiga ini, kita punya pemain campuran, yaitu Jalen Williams. Ayah Jalen merupakan pria ras Afrika Amerika, sementara ibunya berasal dari Vietnam. Meski ia campuran, tapi kalian dapat melihat bahwa gen Asia dari ibunya nampak sangat kuat dalam dirinya. Wajah Jalen sangat-sangatlah wajah Vietnam, membuatnya cukup mencolok di NBA. Jalen sendiri sebetulnya sudah tidak perlu lagi bermain di Summer League. Ia merupakan pemain yang solid di NBA, mencetak rataan sekitar 6 poin dan 5 rebound di NBA musim lalu. Keahlian Jalen yang paling menonjol adalah keahliannya dalam menerima charge. Saking hebatnya, rookie berdarah Vietnam ini sampai-sampai memimpin NBA dalam charge di NBA musim 2022-2023 yang lalu. Dengan total 43 charge taken, Jalen menempati urutan pertama sebagai pemain dengan charge taken terbanyak. Itu merupakan hal yang luar biasa. Oh ya, BTW, selain tampil apik di Summer League tahun ini, Bang Jalen juga tampil apik loh di game Call of Duty. Di saat gelaran NBA Summer League ini berlangsung, di NBA juga diadakan turnamen Call of Duty kecil-kecilan. Jalen menjadi pemain yang paling hebat di turnamen online tersebut. Ia keluar sebagai juara 1 dalam Summer League Call of Duty Tourney. Nomor 4, Isaiah Wong, Indiana Pacers. Di urutan keempat, kita punya pemain berdarah Cina, yaitu Isaiah Wong. Isaiah Wong sendiri bisa mendapatkan darah Cina dari ayahnya, Terence. Pasalnya, kakek buyut Isaiah Wong bahkan merupakan orang Tiongkok asli. Isaiah Wong sendiri tampil amat baik di NBA Summer League 2023 ini. Sejauh ini, Wong yang sudah bermain pada 3 pertandingan Summer League berhasil tampil apik dengan rataan sekitar 10 poin dan 2 assist. Saya yakin ia akan menjadi rookie yang oke di Indiana Pacers musim 2023-2024 mendatang. Nomor 5, Johnny Juzang, Utah Jazz. Sama seperti Jalen Williams, Johnny Juzang ini juga punya darah Vietnam. Juzang sendiri bisa mendapatkan darah Vietnam dari ibunya yang merupakan orang Vietnam. Oh ya, BTW, saudara kandung Johnny Juzang, Christian Juzang, merupakan pemain timnas basket Vietnam. Christian juga aktif bermain di klub Saigon Heat yang berlaga di VBA dan ABL. Sama seperti rekan Vietnamnya, Jalen, Johnny Juzang juga tampil oke di Summer League ini. Sebagai seorang pemain tahun kedua, ia berhasil mendominasi Summer League 2023 ini dengan amat baik. Sejauh ini, pemain berambut kribo ini sudah bermain pada 5 pertandingan di Summer League 2023. Dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 14,2 points, 3,2 rebounds, dan 2,4 assists per game. Rataannya di Summer League 2023 ini jauh lebih baik dibanding rataannya di Summer League tahun lalu. Hal ini luar biasa, padahal di Summer League tahun lalu, ia mendapatkan menit yang lebih banyak. Meski begitu, rataannya di tahun ini malah lebih baik dibanding rataannya di tahun lalu. Juzang merupakan salah satu aset muda berharga milik Utah Jazz. Jika ia terus dikembangkan, ia bisa saja menjadi point guard utama Jazz suatu saat nanti. Nomor 6, Kihei Clark, Utah Jazz. Di urutan 6, urutan terakhir, kita punya seorang pemain berdarah Cina dan Filipina, yaitu Kihei Clark. Ayah Kihei merupakan pria berdarah Chinese dan African American, sementara ibu Kihei memiliki darah Filipina. Darah Asia sangat terasa di dalam diri Kihei, oleh sebab itu, kalian bisa melihat dengan jelas wajah Asia di perawakannya. Berbeda dengan pemain-pemain Asia lain di list ini, Kihei ini memiliki tubuh yang relatif pendek. Ia hanya memiliki tinggi 178 cm saja. Itu merupakan tinggi yang amat kurang di NBA. Rata-rata tinggi pemain NBA adalah 201 cm. Oleh sebab itu, Kihei haruslah benar-benar punya skill yang hebat jika ingin bersaing dengan para raksasa NBA. Saat ini, di Utah Jazz, Kihei hanya ditempatkan sebagai backup point guard. Kihei tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di Summer League 2023 ini. Ia sejauh ini baru diturunkan sebanyak 1 kali saja oleh sang pelatih, dan sejauh ini, ia baru bermain selama 5 menit saja. Oh ya, ngomong-ngomong, meski lahir dan besar di Amerika Serikat, tapi Kihei ini cinta dengan Filipina. Ia bahkan memasang bendera Filipina di Instagramnya.
Hal ini menunjukkan bahwa ia sangat pro dengan negara ibunya, Filipina. Baiklah, itulah tadi 6 pemain berdarah Asia yang bermain di NBA Summer League 2023 ini. Summer League selalu menjadi ajang yang menarik untuk saya. Selain bisa melihat rookie-rookie hebat unjuk gigi, Summer League juga menjadi wadah bagi para pemain muda Asia untuk memamerkan bakat mereka di kancah dunia. Tidak mudah untuk pemain Asia bisa mencapai babak ini. Biasanya, kebanyakan pemain Asia tidak bisa menembus roster utama itu karena memang sangat-sangatlah sulit untuk bisa masuk ke roster utama NBA. Dibutuhkan lebih dari sekedar skill untuk bisa masuk ke roster utama. Dibutuhkan koneksi orang dalam, latihan yang keras, dan jiwa pantang menyerah untuk bisa menembus roster utama NBA. Semoga saja, ke-6 pemain Asia ini bisa masuk dan bertahan lama di NBA. Baiklah guys, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek EZ Sportswear. Cari jersey NBA atau membuat jersey custom, EZ Sportswear jawabannya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.